Hai, perkenalkan nama saya Christopher Radiana Julewati, NPM 19170511026. Di video ini saya akan membahas tentang aljabar boolean dan aritmatika komputer. Yang pertama itu aljabar boolean. Apa itu aljabar boolean? Aljabar boolean adalah struktur aljabar yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, yang biasa dilambangkan dengan angka 1 untuk true dan 0 untuk false pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Misalkan terdapat dua operator biner plus dan tanda titik atau kali, sebuah operator uner tanda petik 1 atau aksen atau komplement. B himpunan yang didefinisikan pada operator-operator tersebut. 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Maka B beserta operator biner dan operator uner tersebut disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C anggota B berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington berikut. Yang pertama closure, yang kedua identitas, yang ketiga komutatif, yang keempat distributif, dan kelima komplement. Selanjutnya ada hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama ada hukum identitas, yang kedua deponten, yang ketiga komplement, yang keempat dominansi, yang kelima involusi, yang keenam penyerapan, yang ketujuh komutatif, yang kedelapan asosiatif, yang kesembilan distributif, yang ke-10 De Morgan, dan yang ke-11 0 atau 1. Dengan menggunakan hukum-hukum aljabar boolean ini, kita dapat mengurangi dan menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks, sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika. Selanjutnya ada fungsi boolean atau fungsi biner yang biasa dinotasikan seperti ini. Setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Misalkan dari sebuah fungsi boolean ini, fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terlihat ganda 3x, y, z ke himpunan 01. Contohnya ada 1, 01 berarti x sama dengan 1, y sama dengan 0, dan z sama dengan 1. Sehingga f101 sama dengan 1 dikali 0 kali 1 ditambah 1 aksen dikali 0 ditambah 0 aksen dikali 1 sama dengan 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian di sini ada fungsi boolean yang lainnya. Setiap peubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya disebut literal. Selanjutnya bentuk kanonik. Ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama penjumlahan dari hasil kali, sum of product atau SOP. Contoh misalnya ada fungsi f, x, y, z ini. Kalau misalnya di SOP ini, variabel atau peubahnya itu dikalikan, kemudian menjadi suatu suku, kemudian suku ditambahkan dengan suku yang lain, itu adalah SOP. Setiap suku atau termnya disebut dengan min term. Yang kedua perkalian dari hasil jumlah product of sum atau post. Contohnya di sini ada fungsi g, x, y, z. Variabel yang x, y, z ini ditambahkan kemudian menjadi suatu suku dan dikalikan dengan suku yang lain. Setiap suku atau termnya disebut dengan max term. Setiap min term atau max term mengandung literal yang lengkap. Di sini ada tabel 2 peubah dan 3 peubah. Kalau misalnya min term di sini itu disimbolkan dengan m kecil dan max term disimbolkan dengan m kapital. Di dalam min term ini yang ada aksennya itu akan bernilai 0, tetapi yang tidak ada aksennya ini bernilai 1. Kebalikannya dengan max term, kalau misalnya dia nggak ada aksennya itu nilainya 0, tapi kalau misalnya dia ada aksennya nilainya 1. Selanjutnya aplikasi aljabar boolean. Yang pertama itu jaringan pesaklaran. Di sini ada 3 bentuk gerbang paling sederhana. Contoh rangkaian pesaklaran pada rangkaian listrik. Yang pertama itu saklar dalam hubungan seri itu pakai logika n, kemudian yang saklar dalam hubungan paralel pakai logika OR. Yang kedua ini rangkaian logika. Di sini ada rangkaian utama, kemudian ada juga rangkaian turunan seperti NAND, XOR dan lain-lain. Di sini ada juga cara untuk menyatakan fungsi ke dalam rangkaian logika. Di sini ada 3 caranya. Kemudian ada penyederhanaan fungsi boolean. Yang pertama ada aljabar, menggunakan rumus-rumus pada aljabar boolean seperti ini. Yang kedua ada peta Karnaugh. Di sini ada 2 peubah dan 3 peubah. Contohnya di sini ada teknik minimisasi fungsi boolean dengan peta Karnaugh. Sebenarnya itu ada 3. Yang ketiga ini ada metode tabulasi, tapi yang paling sering digunakan itu ada aljabar dan peta Karnaugh. Oke, kita beralih ke materi selanjutnya, itu aritmatika komputer. Semua operasi aritmatika maupun logika dalam komputer dilakukan oleh suatu unit dalam sebuah mikroprosesor yang disebut ALU atau Arithmetic and Logic Unit. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar pertambahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatik ini disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan 2 buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan dari.
Jadi adder itu ada 3. Yang pertama ini ada half adder. Half adder ini dijumlahin 2 buah bit dan menghasilkan nilai jumlah sum, dan nilai lebihnya itu dinamakan carry out. Yang kedua ini full adder. Full adder ini dia jumlahin 3 buah bit. Jadi dia itu jumlahin 2 buah bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan biner, lalu ditambah lagi dengan carry out. Yang ketiga ini parallel adder. Parallel adder ini adalah rangkaian full adder disusun secara paralel dan berfungsi untuk menjumlahkan bilangan biner berapapun bitnya, tergantung jumlah full adder yang diparalelkan. Kemudian ini ada representasi proses ALU ya. Yang pertama ini register. Register ini adalah tempat penyimpanan data sementara dalam CPU selama proses eksekusi. Apabila terjadi proses eksekusi, data dalam register dikirim ke ALU untuk diproses. Hasil eksekusinya nanti akan diletakkan kembali ke register. Yang kedua ini control unit. Control unit akan menghasilkan sinyal yang akan mengontrol operasi ALU dan pemindahan data dari dan ke ALU. Kemudian ada flag. Flag ini diset oleh ALU sebagai hasil dari suatu operasi ALU. Fungsi-fungsi yang didefinisikan pada ALU itu ada add penjumlahan, edu penjumlahan tidak bertanda, sub pengurangan tidak bertanda, and or XOR, SLL atau shift left logical, SRL, shift right logical, SRA, shift right arithmetic, dan lain-lain. Kemudian ada representasi integer. Semua bilangan dalam sistem bilangan biner ini dapat direpresentasikan dengan bilangan 01 dan tanda minus dan tanda titik. Misalnya itu seperti ini. Namun untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer, kita tidak perlu menggunakan tanda minus tanda titik. Hanya bilangan biner 0 dan 1 yang dapat merepresentasikan bilangan. Bila kita hanya memakai integer non-negatif, maka representasinya akan lebih mudah. Sebuah word 8 bit akan dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan 0 hingga 255. Misalnya itu seperti ini. Umumnya bila sebuah rangkaian n bit bilangan biner dari A ke N sama dengan sampai ke A1, A0 akan diinterpretasikan sebagai unsigned integer A. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang aljabar boolean dan aritmatika komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.